Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dipicu curah hujan yang tinggi, Sungai Latupa meluap hingga merendam 3 kelurahan di Kota Palopo. Kurangi pencemaran plastik, seorang satpam di Kabupaten Pinerang mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak BBM. Diduga karena penyakit hipertensi, seorang karyawan bank di Kota Makassar ditemukan tidak bernyawa dalam kamar kosnya. Kita ke informasi pertama. Dipicu hujan deras sejak sore hingga malam, Sungai Latupa meluap, kemudian merendam 3 kelurahan di Kota Palopo. Walaupun tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir, kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Hujan lebat sejak Selasa petang hingga malam mengakibatkan Sungai Latupa meluap dan merendam 3 kelurahan di Kota Palopo. Selain pemukiman warga, jalan protokol dan bangunan pusat perekonomian terendam air hingga lutut orang dewasa. Sejumlah pengendara yang akan melintas memilih berputar arah. Ada pula warga mencari lokasi aman, bebas dari banjir. Malam ini ada 3 lokasi yang cukup lumayan debit airnya naik, Belimbing, Haji Hasan, dan Firman. Itu berapa kelurahan, Pak? Itu ada 3 kelurahan, Masangan, terus Dangerakko, dan Surutangan. Penyebabnya sampai sebesar itu Pak apa? Karena dari tadi jam 7 itu intensitas hujan memang agak cukup lebat, sehingga debit air di sungai sudah tidak bisa menampung air sehingga naik di sekitaran rumah warga. Dalam sebulan terakhir, Sungai Latupa sering meluap hingga menimbulkan banjir. Sebagian warga pun unjuk rasa membawa spanduk berkeliling di lokasi banjir. Selama tidak ada bantuan dari pemerintah terkait apalagi namanya pengerutan di sungai, sering terjadi banjir, Pak. Harapannya, Pak? Semoga pemerintah Kota Palopo bisa cepat menangani Banjir ini. Iya, banjir, Pak. Banjir mulai surut sejak Rabu pagi. Walaupun tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir, kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Wahyudi Basu melaporkan dari Kota Palopo. Beton penyangga patah tergerus banjir, jembatan Sungai Pikun di Kota Palopo ditutup karena membahayakan pengendara. Upaya perbaikan jembatan terhambat curah hujan yang tinggi. Jembatan Sungai Pikun di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo ditutup sejak Senin malam. Pengguna jalan Trans Sulawesi dialihkan ke jalur alternatif. Penutupan jembatan karena kondisinya yang membahayakan setelah beton penyangga patah. Informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 21.00 untuk dari Polsek Waru, yaitu Bapak Kapolsek Waru, mengambil inisiatif untuk menutup jalan poros ini berhubung karena jembatannya sudah berubah atau sudah runtuh. Jadi untuk alternatif kita ambil jalan di Jalan Perumnas ini sekitar jembatan yang rubuh. Untuk sementara untuk kendaraan yang tonase besar kita masih tahan dulu. Nanti kita adakan buka tutup, nanti dilihat situasi. Kalau memang memungkinkan kami beri izin, apalagi yang terlebih dahulu kami prioritaskan untuk kendaraan yang membawa sembako. Tim Balai Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum Bina Marga, Sulawesi Selatan segera melakukan perbaikan.
beli sekarang Pak, ada posisi ada di dua, Mario dua. Pak, ada 2 tempat. Ada Di Mario Mario. di sini di Sebuah ada Pak, di Buah. Kemudian ada juga di Batam. Ya, Iya, Batam. 15 Pak. Iya, kilometer 17 kalau tidak salah. Jadi itu proses pengerjaannya untuk pemasangannya itu butuh waktu berapa lama Pak? Kita maksimalkan saja waktunya ini Pak, secepatnya, lebih cepat lebih baik Pak. Kita berharap seperti itu. Itu kita akan siapkan semacam jembatan darurat. Besok datang itu juga. Untuk pekerjaan pengecorannya diusahakan secepatnya lah. Kita pakai ready mix, pakai kita. Dan kita upayakan secepatnya. Patahnya beton penyangga jembatan disebabkan tanah di dasarnya tergerus banjir luapan Sungai Pikun beberapa hari silam. Jadi memang kalau kita lihat kondisi ini kan bergeser, ini sudah di 1 meter pergeseran yang di bawah. Ini sebenarnya rawan sekali untuk kendaraan yang beban berat, tonase yang berat itu, ini rawan sekali. Oleh karena itu kita minta koordinasi dengan balai untuk percepat perbaikannya. Ini sebenarnya terjadi ketika banjir beberapa hari yang lalu. Memang curah hujan tinggi, debit air cukup besar di sini, sehingga terjadi pergeseran beberapa bronjong dan batuan ini yang hantam fondasi yang ini, sehingga bergeser dan bagian bawahnya itu terjadi kekosongan, akhirnya terjadi untuk sekitar 3 ini berangsur dari 10 cm kemudian sampai ke sekarang hampir 1 meter. Petugas berupaya mendatangkan jembatan balai agar kendaraan dengan tonase besar dapat melintas. Akibat jembatan Sungai Pikun ditutup, antrean panjang kendaraan mencapai 2 km. Curah hujan yang tinggi berpotensi menghambat perbaikan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Seorang satpam di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak BBM. Meskipun dapat menghasilkan BBM, tujuan utama pembuatnya untuk mengurangi sampah plastik. Alat destilator sampah plastik ini dibuat Yusuf, warga Kabupaten Pinrang, untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Alat ini terbuat dari pipa besi 3 inci sebagai penampung pecahan sampah plastik, kemudian dihubungkan ke pipa lebih kecil ukuran 3/4 inci dan ukuran 2 inci sebagai penyalur uap dan tempat penampungan BBM yang dihasilkan dalam pembakaran sampah plastik menjadi bahan bakar minyak tersebut. Alat yang kami gunakan ini sederhana, kami hanya menggunakan besi. Ini tabung reaktor yang kami buat ini dari besi. Kapasitas cacahan sampah yang ada di dalamnya itu sekitar 650 mg, 160 ml. Kemudian tabung kondensor ini jalur uap dari tabung reaktor yang akan menghasilkan bahan bakar. Nah, tabung kondensor ini dibantu dengan sirkulasi air. Dan juga tidak menggunakan sirkulasi air. Apa bedanya? Apabila menggunakan sirkulasi air, bahan bakar yang dihasilkan akan jauh lebih jernih dibanding tidak menggunakan resirkulasi air. Jadi jauh lebih jernih yang dihasilkan apabila menggunakan resirkulasi air dibandingkan tidak menggunakan resirkulasi air. Nah, kalau proses pembuatannya Pak, seperti apa namanya? Jadi proses pembuatan yang kita gunakan dalam tabung reaktor ini, cukup kita menggunakan cacahan-cacahan. Kita menggunakan cacahan-cacahan gelas-gelas aqua yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaktor. Kemudian kita pasang penghubung. Ya, ini adalah penghubung ke tabung kondensor yang kita gunakan. Ya. Nah, ini tidak boleh bocor. Ini tidak boleh bocor, tidak boleh ada bocor sedikit pun. Karena kenapa? Karena di sini proses uap menuju ke tabung kondensor. Nah, apabila di sini bocor, tidak menghasilkan bahan bakar sedikit pun. Yusuf mengatakan, meski BBM yang dihasilkan dapat digunakan untuk kendaraan bermotor, namun tujuan utama pembuatan alat ini untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Ya, jadi sebenarnya begini,
alat ini kita ciptakan bukan untuk semata-mata untuk menghasilkan bahan bakar, tapi melihat kondisi langka bahan bakar seperti ini tidak bermaksud juga untuk membuat bahan bakar secara murni. Tapi pada intinya alat ini adalah kita hanya membuat alat ini sebagai alternatif untuk mengurangi sampah plastik atau sampah yang ada saat ini di lingkungan sekitar tempat tinggal kita maupun sampah di lingkungan di wilayah khususnya Pinrang. Nah, kita melihat sampah plastik itu banyak menumpuk, kemudian di bank-bank sampah juga sampah plastik banyak menumpuk. Akhirnya kita mencoba bagaimana sampah ini tidak dibakar saja, dan itu akan menyebabkan polusi udara. Nah, sehingga alat ini kita buat sebagai alternatif untuk mengurangi sampah plastik. Jadi bukan semata-mata hanya untuk menghasilkan bahan bakar. Bahan bakar itu adalah sebagai apa ya istilahnya, itu yang lain daripada alat ini sebenarnya. Karena tujuan utama kita adalah mengurangi sampah plastik. Setiap kilogram sampah plastik mampu menghasilkan 300 ml BBM. Untuk jenis premium atau bensin digunakan sampah plastik dari botol air mineral. Sedangkan BBM jenis solar digunakan sampah plastik HDPE seperti kemasan oli. Sedangkan untuk menghasilkan jenis minyak tanah menggunakan sampah plastik jenis PET, misalnya kantong plastik atau kresek. Sementara biaya yang digunakan untuk membuat alat tersebut berkisar 3 juta rupiah. Suhardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.